Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, nih kali ini saya lagi jalan-jalan di kota Cilacap dan tepatnya di wisata Gunung Slok. Dan saya jalan-jalan tidak hanya jalan-jalan pemirsa, saya jalan-jalan sambil menguak mitos ataupun sejarah yang ada di Gunung Slok ini. Dan ini memang terlihat ramai ya mas ya. Dan ini tempatnya di sini belum terlalu mistis banget ya di daerah sini. Mungkin kita masuk ke bawah ataupun turun, kita akan melihat mistisnya tempat ini dan wisata apa aja yang ada di daerah sini ya mas ya. Ya pemirsa, ya mas, pemirsa, ini kita akan jalan ke daerah sana mencari tempat yang memang masih mistis dan mencari sejarahnya juga, dan wisata apa saja sih yang ada di Gunung Slok ini pemirsa. Yaudah mas, yuk kita sambil jalan, kita sambil melihat-lihat di daerah sini. Ya, ini sekarang kita ada di pintu masuk pemirsa. Ini pintu masuk yang memang kelihatan sudah sangat tua ya. Dan ini di sini ada catatannya juga mas, pemirsa. Ini Gapura Waru Konondo. Gapura Waru Konondo. Iya, nih. Selobinangun ya. Gapura Waru Kondo Selobinangun. Berarti Gapura udah lama banget ini dibangun. Dan ini pun aura magisnya ada mas. Ya, aura mistisnya ada ini di Gapura ini. Ada yang jaga kayak ini, yang jaga dua sosok di kanan kiri. Soalnya seperti biasa, yaitu penjaga. Kalau sosok penjaga berarti besar. Kalau yang ini positif mas, tergantung orangnya yang mau masuk sini dengan niatan gimana gitu. Kalau cuma niatan untuk berwisata, insya Allah aman ya. Dan kelihatan tuh apa tuh mas ya, berlumut semua udah ya mas. Yuk kita jalan lagi masuk. Assalamualaikum. Ya mas, ini kita sudah nyampe jembatan ya. Ya, ini melewati jembatan. Ini tanda masuk lagi mas, masuk ke lebih dalam lagi. Dan ini pun jembatan udah kelihatan pemirsa, tua banget ya, lumutan udah. Dan ini pun ada lambangnya ya, lambangnya seperti mahkota. Ini lambangnya seperti mahkota, ada di depan dan belakang, seperti menggambarkan selamat datang dan silakan masuk, seperti itu ke daerah. Memang kayaknya di daerah sana ada pura mas. Pura itu tempat beribadahnya orang Hindu, seperti itu. Dan ini pun di sini masih banyak aura-auranya mas, karena masih sekeliling masih kelihatan hutan ya mas ya. Jelas masih banyak sosok-sosoknya pemirsa, tapi mungkin mereka mewujudkan diri di saat-saat tertentu. Dan ini di sini alhamdulillah nggak ada yang kelihatan mas. Dan ini pun ada beberapa tempat mas yang memang ditutup karena mungkin fungsinya udah nggak kepake ya, nggak berfungsi gitu. Ini di sebelah sini kayaknya ada sumur mas. Iya, sumur kayaknya buat tempat ngambil air ataupun berwudu ataupun
semacamnya seperti itu. Ini kan tuh udah ditutup tapi ya ini lumayan, benar-benar lumayan. Yuk. Ya mas, ini kita udah nyampai puranya. Saya kurang paham juga mas, karena tempatnya juga tertutup. Ini pura untuk tempat ibadahnya orang Hindu. Iya, ini kelihatan banget bangunannya mewah. Ini ke bawah sana kita ke pantai dan ke gua. Ada tulisannya, ada penduduknya juga. Gak bisa mas, kita harus lapor ke orang sini seperti itu. Karena memang di sini tempatnya orang-orang seperti itu ya mas ya, yang namanya tidak ingin bercampur seperti itu. Mereka ingin beribadah dengan khusus seperti kita, beribadah kepada yang di atas, dan mereka pun mempunyai kepercayaan sendiri. Jadi mereka mencari cara gimana mereka bisa beribadah dengan khusyuk dan tidak terganggu dengan mungkin dengan yang lainnya seperti itu. Kita lanjut ke bawah. Ayo. Ya pemirsa, ini saya udah nyampe di Gua Ratu ya mas. Destinasi wisata selanjutnya ini wisata religius untuk mungkin juga para orang-orang yang ingin bersemedi ataupun apa. Ini di sini kelihatan banget mas, mistisnya ya. Dan di kanan kirinya ada kayak patung. Ini semacam patung kayak guru mas ya pemirsa, dan ada lambang Pancasilanya, Bhinneka Tunggal Ika, yang memang menggambarkan tidak berbeda tapi tetap satu jua ya, Pancasila seperti itu. Dan ini kayaknya habis ada orang ya mas. Iya, kayaknya habis ada orang yang memang beristirahat di sini ya, beristirahat di sini, dan mungkin juga sedang melakukan sesuatu hal yang saya pun tidak tahu. Coba, yuk, saya penasaran. Ke sini, ikut. Gak bisa mas. Ya, ini berdiri tanggal 7 bulan 5 1973. Dipurakan tanggal 4 bulan 1 1985 ya. Dan ini di sini dinamakan Gua Ratu, mungkin dulu adalah tempat untuk Ratu Kidul ataupun ratu lainnya yang singgah di sini ataupun menempati tempat ini teman-teman. Dan di dalam sangat banyak sekali aura-aura negatifnya, dan sangat banyak sekali dan bercampur energinya seperti itu misalnya. Nggak cuma negatif ataupun, dan ini masih kecium bau dupa, kayaknya habis ada yang berkunjung. Dan ini saya mau sedikit cerita tentang Gunung Selok ya mas ya.
Gunung Selok ini adalah gunung yang memang dulunya sebuah gunung yang banyak sekali mitos ataupun cerita tentang Gunung Selok. Salah satunya adalah Gunung Selok menjadi saksi waktu penjajahan di Indonesia. Dan yang kedua, banyak sekali wisata-wisata yang memang wisata religius ya Mas ya. Religius untuk tempat-tempat berziarah, tempat-tempat untuk ya mungkin ada yang beberapa mengunjungi dan meminta sesuatu juga. Saya juga kurang tahu karena tempat seperti ini tidak mesti seperti itu. Dan ada juga cerita memang Gunung Selok ini pernah menjadi saksi sebagai di mana para ulama kita yaitu para sunan dan syekh memasukkan agama Islam ke daerah sini seperti itu. Dan masih banyak juga di atas sana petilasan-petilasan dan masih banyak juga peninggalan-peninggalan dari para syekh kita dan daripada wali kita semua masih ada di sana dan masih dijaga, dan gua ini pun masih dijaga oleh warga sekitar sini dan masih beroperasi dan masih bisa dikunjungi masuk. Mungkin untuk teman-teman yang ingin berkunjung di wilayah Cilacap dan khususnya di Selok ini, silakan karena di sini sangat banyak sekali destinasi wisatanya dan juga banyak sekali cerita-cerita mitos-mitosnya yang ada di sini. Dan ini pun gua sering sekali Mas, mungkin dulunya buat tempat antara kita bersembunyi ataupun berteduh ataupun menyerang juga untuk menghindari musuh-musuh penjajah kita gitu Mas. Iya Mas, dupa itu Mas, tuh. Dan ini juga ada, dan depan sana ada. Iya, sayangnya hujan pemirsa, kita tidak bisa muter-muter destinasi wisatanya karena kehalang oleh hujan. Dan ini kayaknya kita cuma sampai di gua ini ya Mas ya. Ini ada tempat untuk wudhu juga, khusus tamu gua ya. Dan ada juga tulisan jagalah kebersihan karena memang tempat ini dijaga teman-teman pemirsa semua. Dan ini tempat wudhu untuk tamu, untuk para tamu untuk sholat di dalam seperti itu. Masuk gua pun harus wudhu terlebih dahulu karena di dalam pun harus minta izin dengan yang makhluk yang tidak kasat mata seperti itu, tidak asal masuk ya pemirsa. Dan ini baunya pun enak banget Mas, bau dupa, terus bau bunga juga campur, nggak cuma satu bau. Ya mungkin juga di sini ada beberapa sosoknya juga. Iya, ini udah sangat lama. Dari 73 sampai 85 sampai tahun sekarang masih berdiri kokoh ya. Dan ini sudah sempat diperbarui oleh warga sini menjadi bagus seperti ini dan menjadi destinasi wisata yang ada di sini. Destinasi wisata religius yang memang ingin mengetahui dalam-dalamnya kita memang harus masuk, tapi ini mungkin dalam banjir karena hujan seperti itu. Ya Allah. Ya Mas tuh batunya. Ya ini terpaksa kita berhenti di sini Mas, karena hujan. Ini juga nggak tahu terangnya kapan, redanya kapan gitu. Sebenarnya masuk ke dalam masih banyak gua lagi Mas, tapi harus masuk. Sayangnya dikunci dan mungkin juru kuncinya nggak ada ya Mas ya, pergi mungkin, dan kita nggak bisa masuk. Pemirsa mohon maaf sekali nggak bisa masuk dan tidak bisa menguak mitos yang memang ada di dalam gua. Dan di sini ada gua apa aja saya pun kurang tahu karena kita memang harus masuk jika ingin tahu semua guanya seperti itu. Dan dulu saya pernah masuk ke sini dan konon katanya gua ini untuk tempat sholat juga bisa, untuk tempat yang namanya mengetahui sejarah-sejarah
dulu ada di sini, tapi sekarang mungkin sudah jarang yang mengetahui sejarah sini, karena kita pun nggak menemui juru kunci ya Mas ya, nggak ketemu di sini. Biasanya di sini dia orangnya. Mungkin karena hujan dia beristirahat di rumah, kita pun nggak tahu. Ini pun kita datang ke sini dengan secara tidak sengaja ya Mas ya, ataupun dadakan ingin main seperti itu pemirsa. Dan ini sangat dekat dengan laut ya Mas ya, guanya tuh. Ya, sangat tinggi. Dan di atas sebenarnya Mas banyak destinasi juga ataupun petilasan, yaitu seperti Jambe 5 itu adalah petilasan untuk makam, mungkin makam wali karena saya belum nyampe sana. Dan ada juga Jambe 7 sampai Jambe 5, Jambe 6, Jambe 7 itu. Yang Jambe 7 adalah petilasan lagi, mungkin ada makamnya siapa, syekh ataupun siapa, saya pun kurang tahu, karena saya belum sampai sana. Dan di atas juga ada sebuah pura ataupun kuil untuk orang-orang yang beda agama seperti kita semua pemirsa di rumah ya, yang mungkin yang memiliki kepercayaan seperti itu. Tempatnya di sini ada, dan itu masih ada ya, dan masih erat bergandeng tangan dengan agama yang berbeda seperti itu, dan tidak memandang beda seperti itu. Kalau energi di sini saya rasain nih Mas ya, ini campur, ada yang positif juga, ada yang negatif juga, dan tergantung kitanya kesini dengan niatan apa seperti itu. Kalau kita kesini cuma niat main, itu nggak masalah, dan insya Allah nggak akan diganggu oleh sosok-sosok yang ada di sini seperti itu. Mungkin sosok-sosok di sini pun mengerti niatan kita untuk kesini itu ngapain. Kalau kita niatan kesini cuma main nih Mas ya, dan mengetahui secara, lalu menguak mitos apa saja yang memang ada di sini. Ya, sambil liburan juga seperti itu. Kalau di patung itu mungkin ya Mas ya, kalau saya lihat itu tetap ada sosoknya, pemirsa. Dan ini pun dikasih dupa, dikasih seperti apa ya, mungkin penghormatan ataupun tanda untuk masuk seperti itu, makanya dikasih dupa. Dan kelihatannya pun patung ini kayak orang yang sudah sangat tua ya Mas ya pemirsa, kayak sepuh banget, dan kayak memang seperti seorang guru yang memang sudah sangat tua seperti itu. Ya mungkin kita tutup aja Mas. Ya udah pemirsa, mungkin cukup sekian dulu ya penceritaan sejarah ataupun mitos yang memang ada di Gunung Selok ini. Yang bisa saya tangkap hanya sedemikian yang saya ceritakan. Jika mungkin ada salah ataupun kebalik ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya pun tidak terlalu mengerti sejarahnya. Saya menjelaskan sejarah yang ada di sini seperti itu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laslots.